Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita untuk kelas 10, yaitu PPKN. Adapun judul pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin anak kami masih ingat materi yang lewat pada part 1 dan part 2, ya masih ada hubungannya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kompetensi dasar kita pada materi kita ini adalah menganalisis ancaman terhadap negara dan budaya, penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak adalah peserta didik dapat serta kreatif dan terampil menyajikan hasil analisis ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar PPKN, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Perhatikan anak-anak, sini ada peta konsep ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman itu ada yang pertama, ancaman terhadap integrasi bangsa. Itu terbagi 3. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, ancaman bidang militer dan ancaman non-militer. Bisa anak kami ketahui bahwa ancaman terhadap integrasi nasional itu sangatlah luas maknanya. Di antaranya ada yang berasal dari bidang militer. Maksudnya ancaman yang mempergunakan senjata tajam. Dan ancaman non-militer adalah kebalikannya. Tanpa mempergunakan senjata tajam, tapi benar-benar menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikutnya, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga terbagi 3. Ancaman di bidang ideologi dan politik, ancaman ekonomi dan sosial budaya, ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi dan politik ini juga sangatlah mengganggu. Sudah banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang telah memakan banyak korban pada masa yang lampau, seperti terjadinya peristiwa gerakan 30 September di bawah pimpinan Untung dan Aidit yang telah menimbulkan banyak korban, dan khususnya ada 7 pahlawan revolusi yang perlu kita kenang jasanya supaya kita dapat meneladani sikap-sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman di bidang ekonomi dan sosial budaya. Ini juga harus betul-betul kita amalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tadi, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jangan sampai ada di antara kita yang manipulasi, yang menjadi tengkulak ataupun yang menjadi rentenir, yang menguasai sesama manusia. Dan yang ketiga, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terus waspada. Jangan sampai kita hancur gara-gara satu hal. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Walaupun kita berbeda, berbineka, tapi kita harus tetap bersatu padu. Dan yang ketiga, yang merupakan ancaman terhadap negara adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Anak kami,
keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan tantangan, bahkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat